Halo, salam sehat. Kita bertemu lagi di Podcast Rutgers, podcast ruang temu generasi sehat. Bagi teman-teman yang baru kenal, Podcast Rutgers adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, serta antar generasi untuk membahas isu-isu yang menarik seputar kesehatan seksual dan reproduksi, kekerasan berbasis gender, relasi sehat, dan isu-isu menarik lainnya yang jarang kita bicarakan. Nah, dalam rangka Hari Kartini nih, bentar lagi kita mau merayakan Hari Kartini. Pada saat rekaman ya, pada saat rekaman, ini kita bentar lagi akan merayakan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April setiap tahunnya. Nah, pada episode Belajar Menjadi kali ini, kita akan ngobrolin seputar sosok Kartini muda masa kini. Di sini, di studio Podcast Rutgers Indonesia, sudah hadir saya, Trina, sebagai tim komunikasi Rutgers Indonesia, dan ada Mbak Restri sebagai Project Officer Program Power to Youth. Halo Trina. Halo, mungkin Mbak Restri bisa ceritain nih, program Power to Youth tuh apa sih Mbak? Program Power to Youth itu merupakan program yang fokus di isu perkawinan anak, kemudian juga kehamilan remaja, serta praktek-praktek berbahaya terhadap remaja perempuan dan juga perempuan muda. Nah, Power to Youth ini sendiri bekerjanya itu di 4 wilayah nih di Indonesia. Ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, di Kabupaten Garut. Tadi kalau di Jawa Timur di Kabupaten Jember dan rencananya juga di Kabupaten Bondowoso tahun ini. Kemudian ada di Lombok dan juga di DKI Jakarta. Seperti itu, Kak. Wah, luas juga ya program Power to Youth ini. Oke, balik lagi nih Kak. Kita akan membahas tentang Kartini muda nih, Kartini muda masa kini. Aku mau ngajak Mbak Restri untuk merefleksikan Hari Kartini itu sendiri nih Kak. Menurut Mbak Restri, kenapa Hari Kartini ini perlu dirayakan dan diperingati setiap tahunnya? Nah, kenapa perlu dirayakan? Nah, karena dengan tanggal 21 April ini membuat kita untuk mengingat bagaimana perjuangan dari perempuan-perempuan Indonesia, khususnya yang diinisiasi oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga kita bisa mendapatkan menikmati hasil yang sudah beliau perjuangkan, dan juga mungkin perempuan-perempuan terdahulu, sehingga ya kita bisa duduk di sini berdua, kita bisa menikmati akses pendidikan, kita juga bisa mendapatkan akses pekerjaan yang layak, dan juga sudah dapat akses pekerjaan yang layak. Di dalam pekerjaan pun kita juga bisa mendapatkan hak-hak perempuan ketika menjadi seorang pekerja. Seperti itu, Kak. Iya, setuju banget Mbak Restri. Kalau tanpa Ibu kita Kartini nih ya, seperti lagunya, kita tidak akan berada di sini sepertinya. Betul, Kak. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Kartini muda masa kini nih Mbak Restri. Saat ini kita sudah kedatangan nih Kartini muda, teman Kartini kita dari program Power to Youth. Nah, Siapa tuh ya? Dari mana? Dari wilayah mana nih kali ini Kartini muda kita ini? Dari mana ya, Mbak? Kita panggil aja langsung yuk. Mbak Sofi. Kak Sofi. Halo Kak Trina, Kak Restri. Halo Kak Sofi. Dari Tanoker. Oke, Mbak Sofi dari Tanoker nih sebagai Comms Officer ya di Tanoker. Iya, betul Pak. Betul. Boleh dong Mbak diceritain Tanoker itu apa ya Mbak? Yayasan yang berfokus pada apa? Tanoker itu komunitas lintas generasi, nggak cuma anak-anak, juga ada sekolah bapak-bapak, ibu-ibu, eyang-eyang. Jadi semuanya di sini belajar gitu Kak. Kalau bahasa Maduranya Tanoker ini kan kepompong gitu Kak. Harapannya Tanoker ini bisa menjadi tempat bertumbuh untuk siapapun yang hadir di Tanoker, sehingga nanti bisa menjadi kupu-kupu yang terbang indah karena kesini. Gitu sih filosofinya Kak. Wah, sangat filosofis ya, cocok ini sama namanya, filosofi. Iya, filosofi. Filosofi, Kakak Sofi. Balik lagi nih, kita akan membahas tentang Hari Kartini, Kartini muda masa kini. Menjadi Kartini itu kalau apa Kak? Redefinisi? Oh, nggak bisa ngomongnya. Ribet
ya Iya, lidahnya ya belibet Kak. ya. Meredefinisikan Kartini kembali. Kartini itu adalah tokoh perjuangan perempuan Indonesia ya. Yang namanya perjuangan itu pasti membutuhkan Keberanian. membutuhkan keberanian. Nah, dalam keberanian itu tuh kita juga membutuhkan keberanian untuk memutuskan pilihan-pilihan hidup, ya nggak Kak? Betul. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mungkin di rumah atau di tempat kerja atau buat yang masih bersekolah atau kuliah di kampusnya kayak gitu atau dimanapun Kartini-Kartini ini berada ya Kak ya. Nah kali ini kita mau nanya nih ke Kakak Sofi. Kira-kira nih Kak, apa sih yang keputusan-keputusan besar yang selama ini pernah Kak Sofi ambil nih di usia yang masih muda? Ya waktu saya umur 23 tahun Kak, saya saat itu lagi kuliah ngambil skripsi dan memutuskan untuk menikah. Itu sih keputusan terbesar saya tahun 2019. Dan keputusan terbesar kedua yaitu saya langsung memutuskan untuk memiliki anak. Jadi menikahnya itu nggak pakai KB gitu loh Kak, habis menikah nggak ada KB-KB-an, jadi auto gitu. Nah itu sih yang bisa jadi salah satu keputusan terbesar dalam hidup gitu. Jadi seorang ibu dan seorang istri gitu, Kak. Wow, keputusannya besar sekali ya. Iya, sangat. Masih skripsi, kemudian memutuskan menikah, lalu nggak lama setelah itu punya anak. Nah, itu gimana tuh Kak? Pada saat itu lagi di akhir ini kan, akhir kuliah tuh ibaratnya, itu mengambil keputusan besar tersebut itu apakah karena murni keputusan pribadi atau mungkin karena ada dorongan dari pihak eksternal gitu Kak? Itu murni keinginan saya pribadi, nggak ada paksaan dari siapapun. Jadi berdasarkan kehendak bebas ya memang ya Kak Sofi ya? Iya. Wah, gimana tuh perjalanan ceritanya? Ada nggak sih cerita seru ketika pada saat di umur 23 tahun itu gitu? Menikah itu pastinya memasuki kehidupan yang baru ya, memulai gitu, tantangan baru lagi nih. Betul. Bikin skripsi aja tuh tantangan banget tuh Kak. Lagi nih nikah Kak, gimana menikah, tuh Kak? Kemudian langsung punya anak gitu, pasti langsung hebat banget ini Mbak Sofi ini. Kalau tantangan sih waktu hamil itu nggak banyak sih Kak, tapi lebih ke anugerah ya, karena pesannya itu dosen-dosen saya lebih kasihan gitu ya sih, Mbak Sofi lagi hamil gitu, ayo cepat lulus gitu, biar nanti brojolan melahirkannya di Jember dan sebagainya kan, karena posisi saya LDR tuh Kak, Jember sama Malang, dan sendiri di kosan. Jadi saya nggak nganggap itu tantangan, cuman mungkin tantangan tapi banyak anugerah gitu loh Kak, yang datang ke saya, banyak orang-orang baik ketika saya saat itu. Contohnya dosen-dosen pembimbing saya, menurut saya memudahkan gitu. Dan teman-teman saya juga banyak yang support gitu, membantu saya ketika ada keluhan dan sebagainya, ditemenin ke perpus, dan ya alhamdulillah sih Kak, banyak orang baik. Banyak orang baik yang ngebantu ya gitu. Tapi ada nggak pengalaman personal gitu terkait dengan keputusan tersebut gitu? Ada yang membuat Mbak Sofi terkaget-kaget kah ketika baru awal menjalaninya kayak gitu? Apakah ini gue udah memutuskan menikah nih, udah selesai nih dengan diriku sendiri gitu, atau ternyata justru ada hal baru mengenal kembali diri Mbak Sofi gitu? Malah jadi setelah Mbak Sofi menikah, malah jadi mengenali diri sendiri gitu tentang konsep dirinya Mbak Sofi. Apakah ada pengalaman-pengalaman seperti itu Mbak? Bisa dong diceritain. Iya sih Kak, sebenarnya kalau saya pikir menikah tuh kayak udah menikah senang-senangan gitu ya, walaupun ada kartu-kartu kecil-kecil, ternyata kita tuh jadi lebih
banyak belajar gitu bagaimana berkomunikasi dengan pasangan yang sesuai, terus bagaimana bisa menyatukan dua sudut pandang gitu kan, karena kan kita lahir dari background yang berbeda Kak, saya seperti ini, contohnya seperti ini gitu. Dan juga menikah itu kan terkait dua keluarga juga gitu yang dipertemukan, gak hanya pasangan itu gitu. Jadi perlu banyak adaptasi juga. Saya pribadi belum selesai dengan diri saya sendiri terkait tugas-tugas, tanggung jawab dan sebagainya, itu juga harus nanggung mungkin tanggung jawab lain gitu ya. Nah, itu juga yang masih saya terus belajar sampai sekarang. Memang ya, pernikahan itu adalah sebuah keputusan yang sangat besar dan membutuhkan kematangan pikiran, kematangan mental ya. Betul, sepakat banget. Nah, dalam proses itu tadi Kak, masih berusaha mengenal diri sendiri. Kemudian juga tadi Kak Sofi cerita pas lagi hamil, kemudian menjalani proses skripsi kayak gitu. Nah, tapi di antara itu lagi perjalanan Kak Sofi tadi, pernah nggak sih ngalamin kayak titik terendah gitu, atau ya keterpurukan gitu? Dan mungkin Kak Sofi bisa berbagi juga bersama teman-teman Rootgers di sini, bagaimana cara Kak Sofi waktu itu bangkit dari titik terendah itu? Kalau saya bilang titik terendah mungkin setelah ini ya Kak, patan usia MPASI, sudah cukup MPASI, saya mulai mengalami itu kejenuhan, terus kayak insecure gitu Kak, melihat teman-teman lain itu yang kerja di sini, kerja di sana, teman-teman saya waktu zaman kuliah gitu aktif di sini, di sana, kayak berdaya gitu, mereka senang gitu melakukan apa yang mereka lakukan, sedangkan saya tuh kayak berkutat di dunia domestik aja gitu. Walaupun sebenarnya itu pilihan ya kayak, cuman saya kayak ada ruang kosong gitu di hati, pengen banget berkarya gitu di luar ranah domestik gitu. Dan kebetulan saya juga pengen menambah penghasilan keluarga, karena waktu itu suami saya sempat kena PHK karena COVID kan Kak zaman itu, jadi sempat ada struggle di keuangan keluarga kita. Mau nggak mau kita mencari cara itu gimana survive ya Kak. Kita pernah jualan kates Kak, pepaya ya kalau bahasa di sini. Iya, kates pepaya. Pernah apa sih jualan ikan Kak, keliling, terus jual jamu botolan itu Kak, karena ada beras kencur. Ya intinya mencoba semua jalan gitu Kak. Setelah itu dipikir-pikir kayaknya aku nggak bakat di jualan gitu Kak. Terus suami saya juga masih mencari jalan dengan jalannya sendiri gitu, dengan caranya sendiri. Akhirnya saya mendaftar di beberapa tempat pekerjaan, tapi minim gitu, karena kan sekarang standarnya itu kebanyakan belum menikah, terus kayaknya kalau punya anak itu bakal jadi gangguan gitu Kak ke pekerjaan. Kemarin nyoba di marketing beberapa itu ditolak karena itu, terus di tempat-tempat lain sama sih gitu. Dan kebanyakan di Jember ini kan kota pabrik gitu ya Kak ya, jadi kerjanya tuh lebih keburu gitu, dan saya menghindari gitu, jadi memilih beberapa pekerjaan tapi kok standarnya gitu. Nah kebetulan emang dapatnya di yang pertama di dia tuh filantropi, cuman lebih ke volunteer sih Kak, volunteer yang waktu itu gajinya per bulan tuh 300.000, tapi nggak apa-apa, jadi aku maksimalin waktu itu untuk mengoptimalkan apa yang aku punya nih, setidaknya aku bisa berkarya gitu loh Kak di luar rumah gitu. Dijalanin selama 6 bulan gitu Kak. Ya ada suka dukanya, karena kan harus ke lapangan, uang bensin itu nggak dari situ gitu Kak, jadi nggak ada support di luar itu gitu, harus ke gunung, ke dari pojok Jember Utara ke Jember Selatan dan sebagainya. Nah itu sempat kayak ngeluh gitu loh Kak beberapa kali, tapi ya udah ini jalannya waktu itu. Kak maaf nih kepanjangan ceritanya. Nggak apa-apa, ceritanya menginspirasi ya, nih, seru banget ya. Sangat menginspirasi. Nah, penuh perjuangan. Iya, penuh perjuangan. Nggak kebayang gitu ya kalau misalnya sedang mencari pekerjaan dengan membawa
anak yang masih kecil ya Mbak Sofi ya? Iya, dulu sempet kayak gitu sih. Cuman saya bawa anak karena kebetulan Fatan itu nempel gitu loh Kak kalau ke saya itu. Ya bisa Meninggal dan bisa kebayang. Bisa kebayang. dan ya saya juga kadang mikir kalau terlalu lama meninggal dan sebagainya gitu sih Kak. Akhirnya ketemu ketemu Tanoker dan sebagainya. Oh, Gimana tuh? Iya. Sampai bisa ketemu Tanoker dari yang tadi kerja di Badan Zakat seperti itu, kemudian berjuang ya. Ini kan sesuai nih dengan apa yang kita peringati setiap tanggal 21 ya. Bagaimana perempuan itu ikut berjuang kayak gitu. Tapi perjuangan di masa lalu dan perjuangan Di masa kini dan juga perjuangan Kak Sofi itu adalah beda-beda ya. Karena kita setiap perempuan kan unik ya gitu. Nah, tadi Kak Sofi sempat ceritakan bekerja di Tanoker. Nah, dari kemudian ketemu Tanoker nih, ceritain dong ke kita-kita nih gimana tuh Kak? Sampai bisa berlabuh di Tanoker. Pengen dengar cerita yang humanis gitu. Kalau tadi bilang keputusan terbesar dalam hidup saya untuk menikah kan ya Kak ya. Nah ternyata keputusan terbesar saya untuk menikah dengan suami saya itu juga jadi salah satu pengantar ke Tanoker gitu Kak. Karena kebetulan suami saya itu berteman dengan anaknya Bu Cici yaitu Moksa. Halo. Nah Moksa ini cukup bersahabat lama sama Adit. Jadi suami saya maksudnya Mbak. Jadi waktu saya cari calon penerima manfaat atau calon penerima zakat itu, saya tuh bertanya sama Moksa di sini ada nggak yang butuh bantuan dan sebagainya di daerah rumahmu gitu. Oh ada Sof, ayo aku antar. Akhirnya pada hari itu aku diantarin sama Moksa, ditemenin anak saya gitu Kak, ke sebuah hutan alas kintiran namanya di daerah Ledo Ombo gitu. Perjuangan banget Kak karena jalannya bikin motor saya itu ngukus apa bahasanya, ngasap ya Kak ya? Berasap. Iya, berasap. Oh. Iya. Dan waktu itu emang sedikit hujan, terus berhenti hujan lagi dan sebagainya. Jadi itu sih perjuangannya hari itu Kak. Fatan aku gendong di belakang pakai jas hujan gitu Kak, sambil dia tertidur gitu. Alhamdulillahnya dia pengertian sekali dengan saya gitu, kayak semuanya tuh bisa terkondisikan gitu loh Kak. Akhirnya pulang dari alas kintiran itu, nyampe di perjalanan tambah deres pulangnya ini Kak. Ditawarin sama Moksa, gimana kalau mampir berteduh dulu di rumah gitu, kasihan anakmu Sof gitu, kedinginan dan sebagainya. Ya karena aku kepikiran juga ya kayaknya aku mampirlah ke sebuah tempat bernama Tanoker gitu. Tanoker ini nggak pernah aku menginjakkan kaki Kak, dan itu pertama kali saya ke sana. Oh kayak gini Tanoker gitu. Ini juga belum spesifik paham sih Kak, apa sih Tanoker tuh kayak tempat wisata aja gitu ya Kak. Ya udah masuklah gitu. Waktu masuk disiapin baju sama Moksa, disiapin selimut buat Fatan dan sebagainya gitu. Dan bertemu dengan sosok Ibu Farah Cici gitu, Bu Cici. Disitulah pertama kali saya bincang-bincang sama Bu Cici gitu, tentang banyak hal. Tapi nggak spesifik ke program gitu Kak. Dia tanya, kok bawa anak ke atas gitu. Kalau aku tahu Sofi bakalan bawa Fatan ke atas, nggak aku bolehin digituin malah sama Bu Cici Kak. Dan jadinya kita makin cair gitu. Dan bercerita banyak hal, tidak spesifik ke pekerjaan Kak. Akhirnya saya pamit, terima kasih sebuahnya Bu Cici, Moksa dan lain-lain. Fatan senang dibelikan ini, dikasih bakso dan sebagainya, diterima dengan hangat gitu Kak. Akhirnya saya pulang, tapi nggak ada pikiran gitu Kak bakalan
balik lagi gitu, karena saya pikir saya siapa kan ya Kak ya waktu itu. Jadi alhamdulillah aja waktu itu ketemu Bu Cici sama Moksan. Nah waktu berlalu ternyata Bu Cici menghubungi saya, meminta saya untuk hadir ke Tanoker melalui Moksa juga, dan diminta untuk kayak bukan bekerja sih Kak, bahasanya itu ayo kamu mau nggak cari kesibukan dengan anak-anak muda gitu. Oh ya mau. Jadi waktu itu bahasanya bukan program Power to Youth, Sofi jadi ini enggak, jadi lebih ke situ. Dan alhamdulillah banyak banget Kak kesempatan anugerah ya yang saya dapatkan di Tanoker gitu, nggak bisa saya sebut gitu, yang mungkin privilege-nya nggak sama kalau saya di tempat lain gitu Kak. Siapa sih, saya itu kan cuman ya nggak fresh graduate, minim pengalaman, yang sudah menikah gitu ya. Jadi seperti itu Kak. Hujan bawa berkah berarti ya Mbak Sofi ya. Hujan pembawa berkah. Tapi ini menarik loh tadi, karena Mbak Sofi beberapa kali bilang menikah tuh ternyata jadi tantangan buat Kartini muda ya, kayak gitu. Ternyata nggak mudah menemukan pekerjaan buat Kartini muda yang sudah menikah gitu. Iya. Terlebih punya anak. Dan nggak semua tempat bisa menerima perempuan yang sudah menikah. Iya. Nah, Mbak Sofi mau nanya dong. Dari semua perjalanan tadi ada nggak sih pelajaran yang Mbak Sofi petik kayak gitu, lesson learn lah ibaratnya gitu Mbak Sofi? Cerita-cerita menarik Mbak Sofi. Kayak misalkan nih Mbak Sofi, ada nggak sih perspektif atau sudut pandang Mbak Sofi yang berbeda ketika sebelum bekerja di Tanoker dan setelah bekerja di Tanoker? Kan tadi Mbak Sofi ngerasa kayak siapa saya gitu, kerja di tempat lain belum tentu dapat tanda kutip privilege seperti Mbak Sofi bekerja di tempat yang sekarang kayak gitu. Ya benar sih Kak, soalnya ya mungkin karena saya di Jember ini kebanyakan kan pabrik gitu ya Kak, jadi pekerjaan yang biasanya perempuan lakukan dan cukup untuk UMR lah biasanya Kak, itu ya kerja buruh gitu, kerja pabrik gitu Kak. Sedangkan saya ketika di Tanoker saya bisa lebih dari itu, tapi pekerjaannya nggak sama seperti buruh gitu loh Kak. Kalau buruh kan kayak bungkus rokok gini Kak ya, bungkus rokok aja gitu aja. Tapi kalau di Tanoker kan fleksibilitasnya, terus ngeksplor dirinya, berkarya dan sebagainya, eksplorasi diri, terus peningkatan kapasitas dan sebagainya itu dapat gitu Kak, yang saya mungkin di tempat lain nggak dapat nih. Terus terkait masalah gender itu emang saya banyak terbuka di Tanoker, karena kebetulan keluarga saya, keluarga suami saya itu memang keluarga yang patriarki bahasanya itu Kak. Jadi kayak emang laki-laki itu harus mencari nafkah, perempuan tuh di rumah melakukan mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu sesuatu hal yang bisa dibagi tugas secara bersama-sama kayak gitu Kak, nggak terbatas dari jenis kelaminnya gitu Kak. Nah banyak hal sih, lebih terbuka karena kan saya bertemu dengan berbagai macam perspektif kan Kak di Tanoker gitu. Berbagai macam orang, berbagai macam guru biasanya, ketemu Rutgers dan sebagainya. Nah akhirnya mau nggak mau mata saya tuh terbuka lebar gitu, oh ternyata dunia ini nggak sekecil itu gitu loh, bahwa aku tuh juga bisa berkarya di ruang publik gitu sih Kak. Berarti bisa nggak sih kita bilang bahwa tadinya Mbak Sofi merasa berada di ruang yang homogen ibaratnya, bahwa ketika lulus bekerja ya di pabrik karena lingkungan di sana di Jember adalah lingkungan pabrik ya Mbak Sofi gitu ya? Kebanyakan menjadi buruh ya. Dan setelah di Tanoker ternyata ada akses pekerjaan yang luas, ada berbagai pilihan, bahwa perempuan juga punya pilihan-pilihan ya seperti itu. Nah, tapi mau nanya juga ya. Tadi menarik sih ya, Mbak Sofi sempat menyinggung soal bekerja bersama komunitas orang muda nih, gitu di Tanoker. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita menarik nih dari
pengalaman Mbak Sofi bekerja bersama orang muda nih dari komunitas yang Mbak Sofi sudah temui? Justru Kak, semenjak saya kerja di Tanoker, saya makin intens gitu dengan anak muda. Karena sebelumnya saya itu kan lebih ke dengan orang tua gitu ya kayaknya, seumuran lah minimal. Nah ini nih beneran sama anak 12 tahun, 13 tahun gitu kan Kak. Jadi, dan itu di desa Kak, jadi beda gitu. Kebetulan saya walaupun di Jember, tapi di kota gitu. Dan kebetulan daerah dampingan kita ini di desa. Justru mereka lingkungannya lebih homogen Kak. Ketika tadi Kak Resli bilang bahwa saya hidup di keluarga homogen. Mereka lebih homogen karena ini kan di Silo itu lingkungan pesantren, di Lada Ombo itu lingkungan yang ekonominya di bawah gitu, ekonomi rendah. Nggak mau kayak mereka itu mau lulus SMA itu sudah ada yang jodoh-jodohan Kak, terus juga ada yang di tunangan, dan tunangannya kalau di daerah kita, daerah yang mayoritas itu bersuku Madura atau berbudaya Madura, dia itu tunangan otomatis nikah siri gitu loh Kak. Nah itulah yang saya mencoba untuk melihat dari perspektif saya gitu. Saya sebagai orang yang nikah muda di usia 23 saja mengalami beberapa tantangan. Nah itu yang saya coba pesankan pada adik-adik di dampingan kita di Silo dan Lada Ombo yang nanti mungkin lintas juga kan ke Bondowoso dan sebagainya. Jadi gitu sih Kak, kayak makin lebih semangat gitu. Kamu tuh nggak usah nih nikah muda gitu. Udah cukup nggak mentalnya, umurnya dan sebagainya gitu sih Kak. Kasihan sebenarnya kalau di desa itu perempuan bener-bener ya terbatas dengan ini adat istiadatnya mereka, kebudayaannya mereka gitu Kak, apalagi pesantren gitu ya dan sebagainya. Jadi Power to Youth itu adalah anugerah juga sih buat Jember gitu. Berapa ya, Jember itu tertinggi kedua se-Jawa Timur Kak. Perkawinan anaknya ya, Bondowoso. Iya. Angka perkawinan anaknya Jember adalah kedua paling tinggi setelah Jawa Bondowoso, Timur. Kak. Jawa Timur. Setelah Bondowoso se-Jawa Timur. Wah, Kak Sofi keren ya keren kontribusinya banget, di iya. komunitas ya, dengan ketika bergabung ke Tanoker kemudian bisa berbagi wawasan kepada perempuan-perempuan muda lain, remaja perempuan lain di sana untuk berani melanjutkan cita-citanya, tidak kepentok untuk menikah di usia muda ya. Maksudnya usia yang sangat muda. Kak Sofi juga tergolongnya menikah muda, tetapi bahwa dia juga ikut mengedukasi remaja-remaja justru kematangan mental dan keputusan-keputusan lainnya, pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk memutuskan menikah sebelum menikah ya Kak Sofi ya. Mbak Sofi mau juga pengen tahu dari perspektif Mbak Sofi nih. Kita kan memperingati Hari Kartini. Nah, pengen tahu dong dari Kak Sofi refleksi semangat perjuangan Kartini di masa kini itu apa yang bisa diadaptasi untuk remaja perempuan atau perempuan-perempuan muda di luar sana, atau mungkin juga bisa diadaptasi oleh Mbak Sofi. Menurutku perempuan itu harus bahagia sih Kak, dan dia itu bisa menjadi versi terbaik dari dirinya apapun pilihannya itu gitu. Dia menghargai semua pilihan hidupnya gitu. Seandainya waktu itu saya tetap terpuruk memilih ngapain aku nikah muda gitu, aku nyesel nikah muda dan sebagainya, itu ya udah gitu bakalan berhenti penyesalan aja gitu. Tapi dengan pilihan ini bagaimana aku bisa berefleksi juga, bagaimana aku bisa menjadi cerita ke teman-teman yang lain, hal-hal baik yang bisa aku bagikan dan sebagainya. Jadi menghargai setiap pilihan, karena kalau saya nggak nikah muda waktu itu ya Kak ya, ternyata saya nggak ketemu Tanoker juga gitu. Walaupun sebenarnya pilihan saya waktu itu mungkin bisa bahasanya pertimbangin atau gimana gitu sih Kak. Jadi bagaimana menjadi bahagia, bagaimana menjadi versi terbaik dari kita sebagai perempuan apapun pilihan hidupnya. Gitu sih. Ngefans banget aku sama Mbak Sofi ini. Beneran Kartini muda. Iya bener. Namanya Sofi dan sophisticated ya. Iya, sophisticated sekali ininya bahasanya.
tentang perempuan harus bahagia. Ya, itu kayak apa ya, seperti semacam konsep diri yang mungkin menjadi refleksi konsep diri yang harus dimiliki Kartini masa kini ya Kak ya. Iya, betul banget. Mbak Sofi, makasih banyak untuk sharingnya di episode Berani Menjadi. Belajar menjadi. Oh, belajar menjadi kali ini. Nah, kita ada beberapa hal yang bisa kita petik ya dari ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Sofi, bahwa pertama tadi Mbak Sofi mengambil keputusan di usia yang muda, keputusan besar semua itu, tetapi bahwa pertama, perempuan Kartini muda bisa punya kehendak bebas karena keputusan yang Mbak Sofi ambil tadi berdasarkan pilihan sendiri ya Kak ya. Iya, benar banget. Bahwa perempuan itu juga punya kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa konsep diri yang harus dimiliki perempuan masa kini menurut Mbak Sofi adalah bahagia. Itu betul penting banget ya Kak ya. Bahagia. Iya. Untuk percaya diri ya. Betul. Percaya diri atas keputusannya dalam hidupnya. Iya. Percaya diri bahagia itu bisa kemudian membawa dia kepada poin ketiga yang disampaikan Mbak Sofi tadi. Apa ketika bahagia kita bisa menghargai keputusan atau menghargai pilihan yang diambil ya Kak ya. Betul banget. Iya lah, Mbak Sofi keren banget. Semua ceritanya sangat menginspirasi kami. Untuk podcast hari ini kita cukup ya Kak ya? Cukup. Terima kasih banyak Mbak Sofi atas waktunya dan cerita-ceritanya yang keren banget. Ternyata kita bisa masih menemukan Kartini ya, Kartini versi masa kini, Kartini muda masa kini, yaitu Mbak Sofi. Iya, kapan-kapan pengen deh main ke Tanoker. Iya, benar belum banget. Kesampean loh ini. Main enggrang ya di Tanoker ya, betul. Main enggrang. Egrang nggak? Oh, egrang. Ya. Oh iya, main egrang di Tanoker. Egrang itu juga ada filosofinya Kak. Apa tuh Kak? Kan dia harus seimbang tuh. Kalau nggak seimbang dia pasti akan jatuh. Kata Bu Cici bilang siapapun yang bisa naik egrang dan dia seimbang berarti hidupnya seimbang. Wow. Nah kebetulan kayak saya ini kan jatuh-jatuhan nih Kak, berarti saya mikir paling hidup saya ini nggak seimbang gitu. Akhirnya saya berefleksi mana nih yang nggak seimbang, mana yang perlu diseimbangkan dan sebagainya gitu sih. Nah aku tantang Kak Trina sama Kak Rutgers buat ke Tanoker main egrang. Iya. Iya Kak. Tapi dengan Mbak Sofi apa tadi mainnya dibilang jatuh-jatuh. Justru kita memetik poin final nih. Meskipun Kartini teman-teman Kartini di luar sana sering jatuh, tapi selalu ada cara untuk bangkit. bangun bangkit sama. Ya. Sama-sama bang gitu. Iya, sama-sama bang. Bener. Walaupun sering terjatuh, tapi kita akan tetap bisa bangkit kembali. Betul. Begitu. Oke, ini sangat filosofis sekali ya. Hari ini sangat filosofi. Cocok banget nih dengan namanya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Sofi dan Mbak Restri. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.